Ada banyak orang tidak kenal Tuhan malah lebih sehat dari kita. Yang biasa minum minuman keras itu dia minum dari 3 hari lalu sampai tadi pagi istirahat sedikit minum ulang dia tidak tahu sakit. Kita yang mengaku kenal Tuhan ini duduk kena embun sedikit pulang pilek. Jemaat, jangan cari Tuhan hanya untuk kaya saja. Karena Tuhan datang ke dunia bukan untuk bikin orang miskin jadi kaya. Walaupun bisa dia buat itu. Ingat, ada banyak orang yang tidak kenal Tuhan malah lebih kaya dari kita. Itu koruptor itu kaya-kaya semua. Dia punya rumah 2, 3, 4, 5. Sampai tidak suka tinggal di dia rumah, dia tinggal di penjara sana. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, di hari ulang tahun Gereja Toraja Jemaat Sion Anutapura yang ke-42, tema kita adalah hidup dalam Kristus. Menurut Injil Yohanes pasal 10 ayat 10, karena itu saya ajak kita buka Alkitab Injil Yohanes pasal 10 ayat 10. Yang sudah dapat katakan amin. Amin betul. Separuh tidak buka Alkitab juga amin. Itu tidak hidup dalam Kristus itu. Karena hanya ada satu ayat, mari kita baca sama-sama Injil Yohanes pasal 10 ayat 10, 1, 2, 3. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom. Sekali lagi shalom. Saya mau tanya, shalom jemaat. Shalom. Ada sukacita? Sudah makan? Kenyang? Enak? Mau tambah? Minta dia yang ambil lelang tadi. Ya, ini di awal kita mulai dari baku tanya saja. Sion merayakan ulang tahun persekutuan jemaat ke berapa? 42 itu sudah besar atau masih kecil? Dewasa atau masih anak-anak? Banyak atau sedikit? Yang paling standar dari khotbah-khotbah ulang tahun saya suka mengatakan begini. Dewasa itu ada 3. Ada berapa? 1. Dewasa biologis. Dewasa apa? Dewasa biologis itu 10 tahun lalu kita punya berat badan hanya 37 dan sekarang 73. Itu dewasa biologis itu. Waktu itu kita pakai celana nomor 27 tidak ada masalah karena perut rata saja. Sekarang perut macam ada 3, satu di sini, satu lagi. Itu dewasa biologis. Siapapun bisa begitu, makan tidur, makan tidur, makan tidur, cocok ya gemuk. Gemuk pakai bahasa Toraja bilang, ah itu sudah. Nah, kedua, pertama tadi dewasa apa? Yang kedua dewasa psikologi. Dewasa apa? Dewasa psikologi tidak tergantung umur dan berat badan. Umur 40 tahun tapi kalau tukang tersinggung, sedikit-sedikit tersinggung, sedikit-sedikit tersinggung, sedikit-sedikit tersinggung, tersinggung kok sedikit-sedikit. Di sini ada yang biasa tersinggung, yang dia tidak mau datang lagi, mau keluar dari gereja Toraja, dia ada di sini. Laki-laki atau perempuan? Dia pakai baju warna, nah ini mulai baku tuduh ini. Lama-lama dia tersinggung lagi nanti itu. Jemaat, di Kupang itu kalau orang terlalu suka tersinggung di banyak orang, orang suka baku kode. Ketiga, tadi pertama dewasa, 2 dewasa, yang ketiga dewasa iman. Dewasa apa? Dewasa iman tidak tergantung berapa lama saudara berjemaah. Dewasa iman tidak tergantung berapa lama saudara melayani Tuhan, berapa lama saudara aktif dalam kegiatan-kegiatan rohani. Dewasa iman itu kira-kira begini. Ada anak umur 3 tahun, ada meja berat 10 kg. Anak umur 3 tahun bisa pikul meja yang 10 kg, bisa 17 tahun kemudian dia umur 20 tahun bisa pikul meja yang 10 kilo. Yang berubah anak atau meja? Meja berubah.
Yang berubah anak atau meja? Ah, itu dewasa iman. Orang dewasa iman tidak akan meminta beban menjadi ringan, tapi dia berdoa meminta bahu yang semakin kuat. Orang dewasa iman tidak akan meminta merengek-rengek supaya masalah menjadi berubah, karena dia tahu kalau Tuhan izinkan dia ada masalah, Tuhan tahu seberapa kuatnya dia punya bahu. Selebihnya Tuhan yang atur. Jemaat, di sini tidak ada jemaat. Sudah pulang semua ini jemaat. Jemaat, saudara punya masalah, tidak usah omong. Saya lihat yang ini muka masalah semua. Masalah ialah kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Sama-sama, masalah ialah kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Harapan menikah umur 28, kenyataan 34. Masalah kok tidak? Harapan menikah dengan dia, kenyataan dia menikah dengan kita pun teman sebelah. Masalah kok tidak? Jemaat, masalah bukan masalah, cara kita menangani masalah yang biasanya jadi masalah. Betul kok tidak? Anak muda, anak muda, putus cinta itu masalah kok tidak? Masalah kok tidak? Oh tidak, cari baru. Jadi soal bukan soal, cara kita menangani soal yang biasa jadi soal. Putus cinta itu masalah, biasanya dia tambah masalah kalau kita tambah baygon setengah gelas, tambah cap tikus. Kalau di Toraja minum apa? Apa? Ada yang biasa minum? Ada bawa sekarang? Nah, itu yang biasa tambah masalah itu. Ya, karena itu jemaat, orang dewasa iman hampir-hampir tidak akan meminta orang lain berubah. Tapi siapa yang berubah? Siapa yang berubah? Kadang-kadang kita terlalu sibuk minta orang lain berubah, lupa rubah. Betul? Di Sion ada sektor. Nah, itu kita punya masalah. Nah, baik jemaat, sekarang kita belajar dari sebuah pembacaan Alkitab yang kalau kita baca perikopnya itu tentang gembala yang baik, toh. Tapi bagaimana sekarang kita akan menjelaskan dia dalam konteks hidup di dalam Kristus. Ada beberapa kata kunci yang dipakai dengan sangat baik. Nanti saya akan menjelaskan satu-satu, tapi saya ingin mulai ketika Yesus mengatakan bahwa akulah pintu. Dalam pembacaan ayat-ayat sebelumnya, akulah, tahu pintu? Ada pintu di rumah? Saya mau tanya dulu pemuda dan remaja. Remaja dan pemuda, ada di antara kamu yang salah kata dengan orang tua, ada yang banting pintu? Ada? Anak muda dan remaja, kamu banting pintu itu karena kamu belum tahu harga pintu berapa. Kalau kamu sudah tahu harga pintu berapa, kamu akan tutup dengan hati-hati. Jemaat, pintu itu tempat masuk, tempat. Jangan lewat jendela, jangan langgar trotoar. Jangan lewat jendela, jangan lewat Firman Tuhan tadi bilang semua yang lewat itu dia punya nama pencuri. Pakai bahasa Toraja bilang dia biasa datang siang atau malam. Oh, sekarang siang juga. Saya ingin menjelaskan saudara-saudara bahwa di awal itu Tuhan Yesus menyampaikan bahwa yang datang di luar Tuhan Yesus itu pasti menghancurkan persekutuan. Yang datang di luar Tuhan Yesus pasti apa? Yang datang di dalam Yesus pasti menyatukan persekutuan. Kenapa? Jemaat, dari dulu di seluruh gereja di dunia termasuk gereja Toraja, sudah ada orang yang dia omong sedikit tapi kerja banyak. Ada? Sion ada? Tidak banyak bicara tapi banyak. Ada yang omong banyak tapi kerja. Oh sedikit. Di sini ada
Duduk di sini. Boleh tunjuk. Ada yang waktu rapat dia usul semua program. Tapi tidak kasih persembahan sedikit juga. Ada di sini. Dia majelis atau jemaat? Jemaat. Di semua gereja itu ada orang yang di semua pertemuan dia hanya mau bertanya saja. Kadang-kadang dia bertanya begitu rupa sampai jawab kembali dia punya pertanyaan. Di Getor ada, Sion ada. Bayangkan itu. Ada yang pas kerja dia tidak ada. Waktu makan ada. Ada yang dia datang di acara hanya untuk mau babung. Oh, ada juga. Siapa punya istri? Coba angkat tangan. Jemaat, di awal saya mau kasih tahu ini supaya kita tahu bahwa potensi konflik dan pecah belah itu sangat tinggi. Kalau kita semua di luar Kristus repot. Murid-murid Yesus dibagi kira-kira begini. Petrus, Yakobus, Yohanes, Andreas, mereka hanya nelayan-nelayan kecil di Galilea. Orang-orang dengan status sosial yang rendah sekali. Tapi pada saat yang sama di antara 12 orang itu ada Lewi, pemungut cukai. Roma. Di sini ada Lewi juga. Tapi dia bukan pemungut cukai. Saudara ini. Jemaat, Roma, kekaisaran Roma menaksir pendapatan dari satu wilayah, terus dia lelang jabatan itu. Siapa yang mau dia boleh pungut dari masyarakat, boleh kirim ke Roma dan dia boleh makan banyak di situ. Dan Lewi ambil peran di situ, itu yang orang terlalu marah dia. Tapi dia pejabat, jadi ada yang kelas sosialnya rendah, ada yang tinggi. Tetapi pada saat yang sama ada Simon orang Selot. Di sini ada nama Simon. Simon siapa? Oke, jemaat. Simon itu kata Selot yang ditempatkan di belakangnya menentukan bahwa Simon itu seorang anggota partai politik. Dia seorang politisi yang anti Roma. Di sini ada politisi, tapi jangan bilang anti Roma karena memang kita tidak di Roma. Nah, saudara lihat, Simon anti Roma, Lewi mengabdi kepada Roma. Kalau dua orang ini ketemu di luar Yesus, dorang sudah kubunuh lama. Tapi Tuhan Yesus berhasil mempersekutukan mereka dalam semangat mereka yang sangat militan itu. Ada juga Yohanes. Di sini ada nama Yohanes. Yohanes apa? Luar biasa. Orang Toraja ini nama Alkitab semua ada di Toraja. Tepuk tangan dulu. Jemaat, Yohanes itu satu anak muda kecil-kecil saja yang ikut Tuhan Yesus. Yohanes yang di sini besar atau kecil? Dia anak muda, tapi jemaat, pada saat yang sama ada Yakobus. Di sini ada nama Yakobus. Yakobus di Tuhan Yesus punya murid ada dua, tapi ada yang Yakobus tua sekali, bukan tua keladi, tua sekali. Jadi saudara lihat yang ingin saya gambarkan, ada orang rakyat jelata, ada pejabat, ada anak muda, ada orang tua, ada yang mengabdi ke Roma, ada yang anti Roma. Perjumpaan mereka kalau tidak di dalam Yesus pasti mereka bertengkar tiap hari, bahkan lain tiap hari. Tapi karena di dalam Yesus itu mereka merawat persekutuan itu dengan baik, dan lahirlah gereja-gereja di mana-mana oleh pekerjaan mereka. Di bawah pimpinan Tuhan Yesus, di bawah pimpinan Roh Kudus. Saudara-saudara, selanjutnya untuk itu saya mulai dari kata pintu dulu.
Sebelum kita sampai pada yang harus kita bicara tentang lalu bagaimana di dalam Yesus. Akulah pintu, tempat masuk, tempat keluar. Tapi setiap kali kita bicara tentang pintu dalam Alkitab, murid-murid dan orang-orang Yahudi sengaja diarahkan oleh Yesus untuk memahami 3 hal. Berapa hal? 3 kalau pakai bahasa Indonesia bilang 3. Pakai bahasa Inggris baru, pakai bahasa Toraja baru, pakai bahasa Indonesia. Waktu bicara tentang pintu ada 3 hal serius yang harus diperhatikan oleh mereka. Yang pertama, hal yang berkaitan dengan sejarah. Sama-sama. Apa? Sejarah. Supaya mereka jangan lupa sejarah. Bicara tentang pintu kepada murid-murid dan kepada orang-orang Yahudi, mereka mesti tahu bahwa di hari terakhir setelah 430 tahun mereka ada di Mesir. Sekarang Tuhan kasih tunjuk sesuatu yang paling besar dengan tanda di pintu. Ada tanda di mana harus dioleskan di situ darah anak domba supaya mereka keluar dan tidak lagi ada dalam penjajahan Mesir di sana. Mereka harus ingat sejarah. Mereka harus bercerita tentang sejarah. Saudara tahu bahwa sejarah ini sebuah sejarah yang panjang, tapi mereka harus menikmati, mengalami, merasakan kembali bagaimana penyertaan Tuhan yang sempurna atas mereka. Semua manusia sudah jatuh dalam dosa. Waktu manusia jatuh dalam dosa, siapa mau dipaksa Tuhan Allah untuk datang selamatkan manusia? Tapi kemudian Tuhan mau manusia lihat, dia panggil satu orang namanya Abraham. Dia nama siapa? Di sini ada nama Abraham. Abraham siapa? Dari satu orang yang dia punya nama Abraham itu, Tuhan jadikan satu bangsa yang dia punya nama Israel. Dalam dinamika keluarga Yakub, akhirnya Yusuf harus dibuang, dijual ke mana? Ke mana? Rantai Pau? Ke mana? Dia sudah ada di Mesir. Oleh karena dinamika yang besar itu, Tuhan menuntun dia dan kemudian dia menjadi orang nomor 2 di Mesir setelah Firaun. Oleh karena sebuah masa lapar yang sangat panjang, maka pindahlah Yakub pergi ke Mesir. Oleh karena Yusuf mulai kasih tahu. Setelah Yusuf mati, kehadiran Israel menjadi ancaman bagi Mesir. Maka secara masif dan sistematif dibuat begitu rupa supaya menghancurkan Israel. Mereka tinggal di sana sebagai budak kira-kira 430 tahun, dan malam itu tanda paling terakhir mereka tinggal di situ adalah pintu itu. Dari setiap kali Tuhan bilang akulah pintu, itu mereka harus dibawa untuk ingat sejarah. 42 tahun ini tulis dia buku sejarah kok belum? Sudah ada sejarah kok belum? Tulis. Kenapa? Karena kita punya budaya bertutur. Yang tutur kalau sehat aman, kalau mabuk sedikit baru dia bertutur kita repot. Jadi selama pemuka-pemuka, pendiri-pendiri, perintis-perintis gereja ada bikin dia punya sejarah, dibacakan berulang-ulang. Anak-anak mesti tahu, anak-anak mesti ingat. Karena anak muda bergereja itu bukan pakai selera, tapi tanggung jawab. Bukan ikut selera. Banyak anak muda gereja pakai selera. Yang pakai selera itu kalau kita makan papio. Gereja tanggung jawab, bukan selera. Amin kok? Nah, saudara-saudara, mereka mesti ingat sejarah. Di sana dinamikanya besar dari kelahiran Musa dan seterusnya. Nah, ingat sejarah. Kedua, akulah pintu. Akulah pintu. Sebenarnya menolong mereka untuk memahami tentang janji. Tentang apa? Dalam janji itu, saudara-saudara, mereka ditolong sekali oleh Tuhan. Keluar. Dalam janji itu ada berkat. Ada apa? Keluarlah dari tanah Mesir ke satu tempat yang telah kutentukan bagimu. Tuhan panggil Abraham supaya pergi ke satu tempat yang akan diberikan pada keturunannya. Ada janji di situ. Dalam janji itu ada berkat di situ. Panggilan ini menjadi menarik. Lewat pintu malam itu mereka keluar. Satu,
Keluarlah untuk pergi beribadah. Pergi apa? Pergi apa? Tapi banyak orang yang sudah keluar dari pintu di Mesir sudah lupa ibadah. Ini jemaat Getor yang 740 sekian kakak rajin ibadah semua. Aman. Kenapa ini kasat mata pendeta lihat yang hadir lebih banyak mama-mama? Apakah ini mama janda semua? Ini mama-mama janda? Oh. Jemaat, mereka keluar pertama itu supaya pergi beribadah. Nanti dalam ibadah mereka itu baru kemudian mereka dapat ketentuan hukum untuk hidup. Jadi panggil ibadah. Tapi saudara tahu, di banyak tempat itu, saya tidak tahu di gereja Teraji. Saya juga pendeta jemaat, melayani kira-kira 260 kakak. Saudara, kalau ada ibadah syukur di suatu rumah begitu, pendeta pergi pimpin. Yang menarik adalah waktu ibadah orang sedikit. Pas makan. Ulang. Waktu ibadah orang pas makan. Don datang dari jemaat. Ada yang orang punya rumah di samping tempat ibadah. Sudah siap cantik-cantik, ganteng-ganteng. Istri bilang, "Papa, mari kita ibadah." Beliau bilang, "Masih ibadah." Itu dia mau pergi bikin apa? Jemaat. Ada anak-anak muda yang waktu masih pacaran rajin sekali jemput pacar. Bawa datang di gereja. Kelihatan jadi imam. Setelah menikah istri datang sendiri, dia tidak datang. Terus pendeta bilang, "Hei, kenapa kasih tinggal istri sendiri? Kenapa engkau tidak datang?" Dengan yakin sekali dia bilang, "Pendeta, waktu pendeta kasih nikah saya dengan ibu, kami dua telah menjadi satu." Jadi istri kalau sudah pergi itu sama dengan suami juga sudah. Jemaat, memangnya kalau istri sudah makan sama dengan suami sudah makan? Saya suka bilang begini, masuk surga itu seperti pergi ke WC. Pernah ke WC? Tidak bisa diwakilkan. Masing-masing akan pergi sendiri. Betul? Atau siapa di antara kita yang dia mau ke belakang kita tanya, "Kakak, yo, kemana? WC?" Titip. Tidak bisa. Masing-masing mesti pergi sendiri. Refleksinya pribadi. Amin, Bang. Ini ibu-ibu dong juga satu. Ibu-ibu, banyak yang siap cantik-cantik ini tapi datang gereja jalan sendiri. Pendeta tanya, "Ibu, mana suami?" Terus dia, "Tahu sendiri." Sudah tahu suami begini, kenapa ambil resiko? Hei jemaat, Sion ini gereja bagus kok tidak? Dia punya bangunan. Ini diresmikan kapan? Waktu peresmian itu ada berapa banyak ekor yang banyak kok sedikit? Ibu-ibu pergi salon kok tidak waktu itu? Dan saudara, saya mau kasih tahu, gedung ibadah yang menghabiskan miliaran rupiah ini bagus-bagus, mantap-mantap. Tapi yang menarik adalah kalau mereka ikut ibadah, terus pendeta Nathan bilang, "Bapak Ibu, saudara-saudara, mari kita satu hati dalam doa syafaat." Pas separuh tutup mata, separuh langsung begini. Betul? Dong keluar atau ke dalam? Keluar bikin apa di luar? Dong keluar merokok, majelis atau jemaat? Kita hanya bantu tanya. Jemaat, kalau bikin gedung ibadah bagus-bagus baru sebentar mau duduk di luar, untuk apa bangun gedung ibadah? Kalau nantinya hanya mau duduk di luar. Betul? Di sini yang biasa duduk di luar angkat tangan sudah. Masuk tuh, gedung ada bagus ini, mantap. Ada pakai AC lagi. Saya lihat ini 5 PK. Mantap tuh. Lalu keluar supaya
begitu. Jadi di dalam panggil mereka untuk beribadah. Tapi yang kedua, dalam janji Tuhan, mereka harus pergi ke Kanaan. Kanaan itu merupakan metafora dari mereka mesti masuk surga itu, mesti masuk surga. Gambaran tentang surga, ada tanah terjanji. Kamu tidak boleh hidup di padang gurun. Kamu mesti masuk sampai ke tanah Kanaan, negeri yang berkelimpahan apa? Apa? Tapi sayang, mereka butuh berapa tahun untuk dididik? Tinggal berapa orang yang masuk? Kenapa suara menurun sampai tinggal berapa orang yang masuk? Satu nama? Satu nama? Di sini itu dua nama ada? Mantap. Jemaat, kenapa butuh 40 tahun untuk masuk ke sana? Karena mereka masih bermental budak. Bermental apa? Orang-orang bermental budak biar mau jaga susu madu bertriliun-triliun kubik habis karena mental budak. Mereka harus rubah mental budak itu menjadi orang-orang bermental raja. Aku anak raja. Nah, bagus, mantap. Bagus, begitu. Orang mental budak itu tidak visioner. Orang mental budak itu kalau dia kerja, mandor jaga, dia rajin, bahkan makan puji. Tapi ketika mandor pulang, dia bikin pengucapan syukur. Orang-orang begini tidak pantas masuk tanah Kanaan. Mereka terlalu pesimis. Berpasang-pasangan orang masuk mengintai Kanaan, termasuk Yosua. Mereka melihat pemandangan yang sama. Ada orang-orang tinggi besar, orang-orang bermental budak sangat pesimis. Mereka bilang kita tidak mungkin kasih kalah mereka. Tapi Yosua bilang tidak, kita bisa menang. Masalahnya sama. Yang membedakan adalah mental. Mesti visioner, berpikir tentang sesuatu yang lebih besar dari hari ini. Saudara-saudara, jemaat, kalau acara-acara gereja begini tadi saya lihat itu ada berapa bambu? Sektor berapa yang dapat bambu? Itu berapa kilo? Kalau ada acara peresmian gereja, ada acara di kampung, pasti ada kerbau, ada babi mati toh. Mestinya kita juga urus yang hidup, bukan sekedar yang mati. Amin. Perjalanan 40 tahun mereka diminta untuk lihat pengalaman bersama dengan Tuhan. Pengalaman apa? Waktu lapar Tuhan kasih makan, waktu haus Tuhan kasih minum, siang-siang Tuhan jadi tiang awan, malam-malam Tuhan jadi. Alkitab mencatat lebih, mereka tidak ganti pakaian puluhan tahun tapi tidak rusak. Jemaat, coba tidak ganti 2 minggu, hancur toh. Penyertaan Tuhan terlalu sempurna. Alkitab mencatat dalam perjalanan di itu pasir panas, padang gurun itu, mereka tidak ganti kasut tapi tidak rusak. Kita punya tidak jalan kemana-mana tapi dia punya kaki picah-picah. Tidak usah lihat teman di sebelah punya. Kita hanya mau gambarkan penyertaan Tuhan yang terlalu sempurna atas mereka. Nah sekarang jemaat, buka Alkitab sekarang, Ulangan pasal 28 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Yang sudah dapat katakan amin. Langsung masuk ini khotbah karena dong langsung ikut. Pertama kita tegur bilang kalau belum dapat tidak boleh bilang amin dan betul. Saudara lihat itu kata-kata berkat. Sudah dapat? Kita boleh baca bersama-sama. Berkat 1, 2, 3. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Kita mulai. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, diberkatilah engkau pada waktu
Dalam janji itu ada berkat, dan salah satu yang berkaitan dengan pintu adalah kamu masuk dan keluar dalam rasa aman. Ini janji Tuhan atas mereka. Sudah dua tadi. Sekarang yang ketiga bicara tentang pintu dalam kaitan dengan ini adalah di pintu itu mereka harus mengalami dan merasakan keselamatan. Apa? Waktu kisah Mesir, mereka keluar selamat, tidak dibunuh. Tapi ada lebih dari itu, kan ini metafora dari manusia yang nanti mati kau masuk surga. Maka keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus, yang di luar palsu. Hanya di dalam jalan itulah kamu akan beroleh ada keselamatan. Kalau begitu saudara-saudara, dari tiga hal itu kalau kita mau berefleksi, maka tema kita mengantar kita untuk kita paham begini: hidup dalam Kristus ada keselamatan. Hidup dalam Kristus ada apa? Bayangkan kalau saudara gereja bertahun-tahun, melayani bertahun-tahun, terus kita tanya, Bapak berapa lama melayani? 4 periode. Yakin mesti masuk surga? Aduh, tidak tahu ini Bapak. Tapi dengan sombong kita merasa kita sudah terlalu lama melayani tanpa sebuah keyakinan. Yang membedakan kita dengan orang lain adalah kita punya kepastian keselamatan. Dan kepastian keselamatan itu hanya bisa ditemukan di dalam Tuhan Yesus. Di dalam Yesus ada keselamatan. Di dalam Yesus itu ada janji. Janji yang manis, tak terombang-ambing, walau pastikan langit di atasku, sama-sama, kau tidak akan aku lupakan. Aku menunggu, kau tidak akan aku lupakan. Aku penolong. Saya lihat ada yang seperti rohani tapi tidak tahu. Dia hanya lagu rohani tidak tahu, tapi kalau ikan naik langsung tahu. Aduh, janji yang manis, stop. Tahu menyanyi lagu itu tidak tahu, tapi jang balik sudah tidak. Ya begitu tak. Tapi jemaat, janji Tuhan dalam Alkitab bilang, saya tidak meyakini janji Tuhan. Kenapa hilang suara? Saudara percaya pada janji Tuhan? Amin. Iya. Jemaat, ada janji Tuhan bilang begini, berilah 1/10 dari hasil pertamamu, uji aku, lihatlah bejana pemerahanmu akan berlimpah-limpah dengan buah anggur. Itu janji Tuhan. Saudara percaya? Ada iko? Ragu-ragu toh? Tuhan bilang uji Tuhan. Kalau 10.000 perpuluhan, berapa? Kasih kok tidak? Kasih hanya 1.000. Tuhan kasih naik 100.000 perpuluhan, masih kasih? Kasih hanya 10.000 kacang-kacang itu. Tuhan kasih naik 1 juta perpuluhan, ada kasih? Kasih hanya 1 lembar, bila perlu dia punya cara kasih begini. Tuhan kasih naik 10 juta perpuluhan, waktu perpuluhan 1 juta ada kasih? Jemaat, waktu perpuluhan 1 juta ada kasih? Kenapa mulai pecah kongsi? Perpuluhan mulai 1 juta itu dia angkat 1 juta tangan kiri, 9 juta di tangan kanan, dia lihat 2-3 kali begini. Lihat 2-3 kali terus dia bilang, Tuhan juga mengerti. Betul? Amin. Hanya satu kata, bertobat. Kalau tidak bertobat minimal berobatlah. Itu ada sakit itu.
Jemaat, saya bulan lalu atau 2 bulan lalu melayani di mana? Di Tultuli, bukan, maaf salah, di Perigi Motong. Terus minggu lalu saya ada di Kota Mubagu. Saya bilang begini, hei jemaat, jangan takut, pendeta-pendeta itu jangan takut dengan pemeliharaan Tuhan bagi kita. Janjinya itu luar biasa. Aku menyertai engkau, jangan takut. Dan dia menyertai bukan sedikit-sedikit, sampai pada kesudahan zaman. Apa hubungannya dengan tadi persembahan? Saya bilang, jemaat, bahwa persembahan itu uang yang ada proklamator, itu susah masuk. Yang banyak masuk itu pejuang, Patimura, ada pegang pedang, sehingga kami tetap berjuang. Tapi hidup hingga hari ini hidup. Bahkan saudara tahu kenapa Patimura taruh pedang begini? Karena ada yang harus lamas kuat-kuat, hampir-hampir itu pedang patah gara-gara dia lamas. Di sini juga gitu. Saya tidak khotbah supaya sebentar saudara kasih 2 juta. Saya tidak khotbah untuk itu. Tapi saudara lihat, waktu acara yang akan menunjukkan prestise, kita bisa bunuh kerbau, bunuh babi, bunuh semua. Tapi waktu memberi persembahan, itu kata dasarnya sembah bukan sumbang. Orang ketakutan, apalagi lihat tanggus ada 7 repot. Berefleksilah tentang janji Tuhan. Kita ingat sedikit. Kan kita mau hidup dalam Tuhan itu, dalam Tuhan. Saudara tahu, panggilan untuk dapat hak kesulungan itu berkaitan dengan 3 hal. Berkaitan dengan berapa hal? 3 kalau pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Inggris, pakai bahasa Toraja, pakai bahasa Cina. Jemaat, hak kesulungan itu berurusan dengan 1, hak untuk beribadah sama-sama. Jadi ibadah itu hak, bukan kewajiban. Tapi banyak orang masih melihat ibadah seperti kewajiban, sehingga dia sangat terbeban untuk mengikuti ibadah. Kalau hak, saudara menuntut di mana-mana. Saudara ada yang sudah ada kerja, ada yang punya kerja, atau orang di sini tidak ada yang ada kerja? Ada yang punya pekerjaan? Ada gaji? Kalau ketika dibayarkan gaji itu hak atau kewajiban? Saudara mestinya tidak peduli toh yang mau bayar ini kah, itu kah, ini kah, yang penting saya hak kasih, betul? Tidak pilih-pilih orang pembayar kan? Persoalannya silakan pikir siapa yang mau bayar, tapi kita penerima akan terima saja toh. Jemaat, di Sion ada berapa pendeta? Apakah ada jemaat di Sion yang tukang pilih-pilih pendeta? Ada yang pas tulis bilang pendeta yang di setan pimpin, ada di Sion majelis atau jemaat. Saudara-saudara, ibadah itu hak. Ketika menuntut hak, siapapun mau kasihkan 1 hak. Atau di sini ada yang terima gaji 5 juta, terus dititip lewat penjaga kantor, dia minta maaf, kau tidak pantas bayar gaji. Tidak, saya tidak akan terima begitu. 1, dipanggil untuk beribadah, hak untuk beribadah kepada Tuhan. Yang kedua, hak untuk masuk tanah terjanji sama-sama. Masuk tanah terjanji itu hak, waris. Yang ketiga, saudara dipanggil untuk menjadi berkat. Dipanggil untuk, oh Tuhan, hidupku selagi apa? Masih kuat, bila saatnya nanti hidup ini apa? Jemaat, akan ada satu waktu saudara tidak berdaya lagi. Mungkin karena tua, mungkin karena pensiun, mungkin karena sakit, mungkin karena kecelakaan. Tapi waktu orang berefleksi, orang sudah bilang, ini orang tua sudah diberkat. Jangan dari berdaya sampai tidak berdaya, tidak pernah jadi apa-apa. Hanya jadi beban saja.
Akhirnya setiap kali dia baru muncul di pintu, orang-orang baku korek bilang, kau lihat beban sudah datang. Oh Tuhan, pakailah apa selagi apa, bila apa ku tak berdaya lagi, hidup ini apa? Jemaat, ada dua orang menghadap Tuhan minta karunia. Ternyata di Tuhan tinggal dua karunia. Berapa karunia? Dua kalau pakai bahasa Toraja bilang, pakai bahasa Inggris, pakai bahasa Timur. Oke. Ternyata di Tuhan tinggal dua karunia. Satu karunia memberi, satu karunia menerima. Orang pertama cepat-cepat ambil karunia menerima, tinggal karunia. Orang kedua garu-garu kepala begini, diambil karunia memberi. Lewat 20 tahun kemudian ketemulah mereka di perapatan jalan, di lampu merah itu. Saya tidak khotbah soal teologi sukses, toh saya tidak khotbah itu, saya mau lihat poin lain. Yang punya karunia memberi ada di atas mobil mewah, satu tanda ini orang sukses ini. Tapi yang punya karunia menerima itu ada duduk minta-minta di pinggir jalan. Jadi waktu dorang dua baku lihat begini, ini satu bilang, hei kawan, perasaan waktu itu yang kau dapat karunia memberi, kenapa sekarang engkau lebih sukses dari saya? Terus dia bilang begini, kawan, Tuhan Allah tahu saya selalu harus memberi, maka kepada saya Tuhan selalu berikan lebih. Karena engkau tidak punya apa-apa, Tuhan yang kasih lebih untuk kita ini. Tapi kawan ini kan karunia menerima, jadi di mana-mana hanya begini, saya jadi mana-mana. Jemaat, di Sion lebih banyak karunia. Jangan ngomong. Begitu. Saudara-saudara, itu panggilan. Nah, jemaat, kamu akan diberkati. Dalam Tuhan itu kamu diberkati, tapi berkat mana? Jemaat. Jemaat. Jangan cari Tuhan hanya untuk berkat-berkat jasmani saja. Tapi ada juga berkat rohani kan? Cari juga berkat rohani. Yang berkat jasmani, saya bilang di mana-mana saudara, keselamatan yang kita dapat dari Tuhan, keselamatan yang luar biasa, tidak bisa dibelanjakan oleh dunia ini. Mau orang paling kaya sekalipun tidak bisa beli keselamatan. Kalau begitu cari Tuhan, jangan, ini bahasa lamin saudara tahu, saya ingin ulang karena ini pintu masuk. Cari Tuhan jangan hanya untuk sekedar sembuh, terlalu jasmania. Ada banyak orang tidak kenal Tuhan malah lebih sehat dari kita. Yang biasa minum minuman keras itu dia minum dari 3 hari lalu sampai tadi pagi istirahat sedikit minum ulang, dia tidak tahu sakit. Kita yang mengaku kenal Tuhan ini duduk kena embun sedikit pulang pilek. Jangan cari Tuhan hanya untuk sembuh. Tuhan datang ke dunia bukan untuk bikin orang sakit jadi sembuh, walaupun bisa dia buat. Jemaat, jangan cari Tuhan hanya untuk kaya saja. Karena Tuhan datang ke dunia bukan untuk bikin orang miskin jadi kaya, walaupun bisa dia buat itu. Ingat, ada banyak orang yang tidak kenal Tuhan malah lebih kaya dari kita. Itu koruptor itu kaya-kaya semua. Dia punya rumah 2, 3, 4, 5, sampai tidak suka tinggal di rumah, dia tinggal di penjara sana. Tapi dia kaya-kaya. Kita yang mengaku kenal Tuhan ini sedikit-sedikit pulsa habis, sedikit-sedikit garam habis. Mau beli sepatu untuk acara hari ini, saya pakai tanya dia yang jual, boleh bayar 6 kali. Makanya cari Tuhan pertama-tama untuk selamat. Amin Pak. Jemaat, untuk apa badan bagus-bagus, pakaian ketat-ketat, hidup kaya raya, mati masuk neraka. Kurus-kurus, susah-susah, lemah-lemah, mati masuk surga. Mana yang baik? Mana yang baik? Mana yang baik? Dua-dua tidak baik. Yang baik itu badan bagus-bagus, pakaian ketat-ketat, hidup kaya raya, mati masuk surga. Tapi kita ini Tuhan baru kasih sedikit kepercayaan langsung lupa Tuhan.
Dulu belum ada kios, rajin gereja, berdoa minta dapat kios. Setelah ada kios, tidak pernah masuk gereja, bilang nanti siapa jaga kios lagi. Betul? Ada di Sion, dia faham apa? Jangan ngomong. Ya. Jemaat, dulu belum jadi ASN, keliling semua gereja teraja di seluruh dunia, berdoa kalau Tuhan berkenan dia diterima jadi ASN. Setelah jadi ASN diterima, bikin pengucapan syukur ketua klasis yang pimpin. Untung undang ketua sinode tidak sempat. Syukuran, gaji pertama semua untuk Tuhan, kedua, ketiga sampai hari ini yang sudah tidak ada lagi. Saudara-saudara, jangan tali hanya untuk itu. Kalimat Yesus bilang begini, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Selamat dulu. Nanti yang lain itu di kekayaan, kehormatan di, umur panjang di, jabatan di, istri di. Ya, jemaat, yang akan menyertai perjalanan kita bukan berkat-berkat jasmani. Dia penting, tapi tidak yang terpenting. Beredar di grup-grup PA bilang begini, kalau seumur 50 tahun, cantik atau tidak cantik sudah tidak penting lagi dalam hidup. Tidak bisa lagi disembunyikan di balik lipstik dan bedak. Waktu kita baru umur 20-30 tahun, kita punya kulit ini kinclong, mantap. Su 50 meleleh ini pipi ini, meleleh. Mau perawatan bagaimana? Jemaat, saya punya teman satu waktu kami SMA, dia tato Guns N' Roses punya lambang yang ada orang duduk melukis pangku kaki begini toh. Kulit su bagus, tinta su bagus, kontrasnya dapat, mantap, kita juga suka lihat itu. Itu umur 17 tahun. Waktu umur 43 tahun dia sakit, kita pergi lihat dia, kita juga sedih. Itu tato bukan seperti orang pangku kaki, seperti orang menyembah itu. Dia menurun, mau jaga bagaimanapun. Ya, ibu-ibu, kalau ada yang datang tanya, ibu umur berapa? Terus ibu bilang 50. Dia sengaja kaget. 50? Macam 35. Jangan percaya. Jangan percaya. Masa umur 50 sama dengan 35? Nah, yang 15 di mana? Kalau ibu ada jalan dengan ibu punya anak perempuan, anak nona, anak gadis, ada yang tanya, yang itu siapa? Yang itu siapa sayang? Itu siapa? Itu saya punya anak gadis yang pertama. Dia sengaja kaget. Anak gadis yang pertama macam kakak adik. Jangan percaya. Masa mama dengan anak macam kakak adik? Mama dengan anak kalau macam kakak adik itu hanya dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, dia punya anak gadis punya muka terlalu tua, jadi dan dia punya mama itu jarak tipis sekali. Atau kemungkinan yang kedua, dia punya mama menikah terlalu muda, mungkin umur 6 tahun sudah nikah, akhirnya tipis dia punya. Saudara, marah tidak apa-apa, saya mau kasih tahu saudara. Karena perawatan yang paling indah itu ada di dalam. Amin. Saudara pernah lihat kuburan? Pernah lihat kuburan? Di luar bagus kok tidak? Dari keramik kan? Dalam? Umur 50, umur 60 tahun ada jabatan atau tidak ada jabatan sama saja. Su pensiun. Rata-rata ASN, TNI, Polri, perusahaan swasta, pendeta usia 60 selesai. Waktu kita masih aktif, kita datang orang yang siap laksanakan lanjutan hormat aktif. Kita pensiun pas sampai di kantor pos, anak kecil yang baru honor 3 bulan lihat kita dari jauh baru dia bilang, "Pak tua, ada rasa aman kah?" Umur 70 tahun, rumah besar atau rumah kecil sama saja, apalagi rumah tingkat. Kalau pakai tongkat mau naik di lantai 2 dengan begini, tidak jadi, selesai.
Jemaat, umur 80 tahun kalau Tuhan izinkan kita umur panjang, maka bahkan kaya atau miskin pun tidak penting lagi. Tidak mungkin lagi ambil lelang papillon 2 bambu makan sendiri, tidak mungkin. Kolesterol, asam urat, diabetes, darah tinggi, gigi tidak ada. Orang lain masih kunyah, kita tidak kunyah, kita seperti mall saja. Hanya begini saja. Mall-mall begini dia perasa sudah habis. Jemaat, dalam kaitan dengan ibadah tadi di dalam Tuhan, maka Alkitab mengatakan begini, latihan badani itu baik tapi terbatas gunanya. Ibadah itu mengandung janji, baik untuk kehidupan sekarang maupun di kehidupan di zaman yang akan datang. Amin kok. Jadi ada sibuk-sibuk jaga kios tapi tolong masuk gereja. Amin. Kenapa lihat saya? Oke, jemaat. Kata kunci yang terakhir adalah hidup. Apa? Hidup. Apa? Kata hidup dalam Alkitab itu bukan soal bernapas atau tidak bernapas. Adam. Di sini ada nama Adam. Bukannya di Taman Eden kan? Adam. Kenapa kau makan? Kamu ada di mana Adam? Pertanyaan itu bukan karena Tuhan tidak tahu Adam ada sembunyi di mana. Tuhan tahu atau tidak? Tuhan tahu atau tidak? Sudah tahu kenapa tanya? Adam, kamu di mana? Untung Adam tidak bilang kamu nanya. Adam cari masalah, itu dia punya nama. Jemaat, pertanyaan itu mengirim pesan. Adam, kenapa engkau memutuskan hubungan dengan saya? Ada masalah apa? Tuhan, kami di sini. Kamu buat apa di situ? Kami telanjang, Tuhan. Kenapa kamu telanjang? Kami makan ini buah. Siapa yang suruh kamu makan itu buah? Dorang dua baku tolak, baku tolak. Kamu dua sini. Tuhan panggil dorang dua datang. Tuhan kasih pakai dorang pakaian. Kalau Tuhan yang bikin pakaian bagus, kau tidak bagus. Ada warna kuning, kau tidak. Warna merah, pakai mahkota. Tuhan pasti bikin pakaian bagus, kasih makan. Tapi kemudian Tuhan bilang, keluarlah dari taman Firdaus. Tinggal di luar Firdaus tetap ada makanan, tetap ada pakaian. Tapi tinggal di luar Firdaus berarti mereka tinggal di luar dari inti kehidupan. Tidak ada kehidupan di luar Firdaus. Makanan ada, pakaian ada, bisa makan tapi mati. Maka kepada penjahat yang bilang, Yesus, ingat aku kalau engkau datang sebagai Raja. Yesus yang hari ini juga aku bersama-sama dengan kamu di dalam. Hari ini juga aku membawa kamu masuk kembali ke dalam inti kehidupan. Itu kehidupan yang sesungguhnya. Jemaat, saya tanya anak-anak sekolah minggu di Sabu, di satu pulau bagian selatan di NTT. Saya bilang begini, anak sekolah minggu, apa beda orang hidup dengan orang mati? Dorang jawab banyak, tapi 3 jawaban ini menarik. 1, orang hidup itu bisa ke gereja Bapak, tapi orang mati tidak bisa ke gereja. Betul? Memang betul, tidak ada orang yang semati pas hari Minggu belum kubur terus dia bangun dia bilang, tolong bawa saya ke Sion. Bawalah daku ke Sion. Ada orang mati menyanyi begitu. Terus saya kaget. Hei, anak-anak, kamu ngomong yang betul. Kenapa pendeta? Oh, jadi kamu mau bilang kamu punya bapak mama yang pemalas gereja itu langsung mati? Karena yang bisa pergi ke gereja yang hidup atau yang mati? Pendeta-pendeta gemit di tata ibadah mereka untuk pemakaman. Waktu jenazah, peti jenazah sudah taruh di dalam lubang itu, pendeta akan bilang begini, kita akan memakamkan jenazah ini sambil percaya pada kata-kata Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku dia akan hidup sekalipun dia sudah. Siapa percaya Tuhan, siapa tinggal di dalam Tuhan akan hidup walaupun sudah mati. Tapi siapa yang di luar Tuhan, yang tidak percaya Tuhan, sekalipun dia ada hidup-hidup, sesungguhnya dia sudah di Sion ini hidup semua. Penuh sesak terus ini gereja, kita gereja di luar. Nah itu refleksinya. Kedua, orang bilang begini, pendeta, orang hidup itu bisa makan,
tapi orang mati tidak bisa makan. Betul? Memang betul. Siapa di antara kita yang ketika keluarga mati 3 hari belum kubur, dia bangun, dia bilang tolong bubur sedikit. Tapi saudara tahu, banyak orang tua di Toraja susah makan, susah padi, susah beras, susah gula, susah bimoli, tidak ada anak yang kirim. Nanti orang tua sudah mati, baru dia pergi bawa babi besar. Ada juga. Siapa yang makan? Bapak tua. Saya bilang di mana-mana, orang tua masih hidup itu beli kasih dia jas, biar dia pakai jas. Beli kasih dia sepatu, pakai sepatu. Ini orang tua masih hidup, dia jalan tidak ada alas kaki, jadi dia punya jari kaki terbuka besar begini. Sudah mati orang beli sepatu, nah sepatu mana mau masuk di kaki yang jari terbuka begini. Akhirnya dia hanya sandal saja. Baru ada harga lagi di bawah. Yang sepatu masih posisi begini tidak beli, sepatu posisi begini baru beli. Dia mau naik begini ke surga. Ketiga, anak sekolah minggu yang pendeta, orang hidup itu bisa bicara, tapi orang mati tidak bisa bicara. Betul? Memang betul, tidak ada orang mati bisa bicara. Kalau ada orang mati bisa bicara, pasti waktu dia mati kita mau ganti jas itu, buka-buka dia punya pakaian, pas sampai celana dia tapi kan dia tidak bisa kan? Jemaat. Tapi banyak jemaat ketemu pendeta Yandi, orang bilang begini, pendeta, yo, tadi malam nenek ada datang. Dia saya tanya, siapa punya nenek? Kita punya nenek. Nenek tinggal di mana? Waktu itu tinggal di sini. Sekarang nenek sumat. Yuh. Yang betul orang mati bisa bicara atau tidak? Bisa atau tidak? Lalu yang tadi malam datang itu siapa pun nenek? Terus kita tanya, itu nenek datang kasih tahu apa? Nenek datang kasih tahu nomor togel. Nenek tukang judi begini. Di sini ada yang judi. Paling banyak judi apa? Judi apa? Polisi tangkap. Sudah judi lagi baru dia kasih pertanyaan di pendeta. Boleh kok tidak kalau hasil judi kami bawa sebagai persembahan? Tidak usah. Terlalu sekali. Orang mati tidak bisa omong toh. Jemaat. Ada yang orang tua masih hidup di Toraja? Ada telepon tiap hari? Kenapa soal turun? Online berjam-jam tapi tidak pernah telepon orang tua di Toraja. Nanti orang tua mati baru dia telepon ulang-ulang. Jangan kubur dulu sebelum saya sampai. Mau kasih tahu siapa? Ada begitu di sini? Ada di sini dia. Tunjuk. Nah, jemaat, hidup itu berarti melekat dengan Tuhan. Hidup berarti tahu melekat, menempel tahu, pakai bahasa Toraja, nangka. Melekat apa? Melekat. Melengket itu. Apa dia pernah? Lem itu. Nah, jemaat. Jadi kalau Tuhan ada dekat-dekat dengan kita, Tuhan ada dekat-dekat dengan kita. Tunggu saya turun sedikit ya. Jemaat. Kalau suami istri bertengkar, di sini ada suami istri bertengkar, atau jemaat Sion ini baik-baik semua, penuh kasih sayang, penuh cinta kasih, pura-pura mesra dan bahagia itu. Suami istri bertengkar itu kalau tiba-tiba mereka marah-marah, maki-maki, berkelahi, tiba-tiba pendeta sampai shalom. Itu orang dua tiba-tiba baik. Langsung bilang, shalom pendeta, shalom, ada pendeta, mari silakan. Ini sayang, mari ada pendeta. Itu baru pendeta. Apalagi kalau Tuhan yang sama-sama. Setiap kali suami terlalu marah, angkat tangan mau tampar dia punya istri karena Tuhan ada di situ, dia bilang, untung Tuhan ada. Kalau tidak engkau, di sini ada suami biasa pukul istri. Saya balik dia punya pertanyaan. Ibu-ibu yang biasa kena pukul dari suami, coba angkat tangan. Jangan! Berani angkat tangan pulang kena pukul ulang. Sabar. Kalau Tuhan sama-sama dengan kita, kita bisa jaga diri. Coba ada Tuhan di sebelah.
Istri-istri yang biasa maki karena Tuhan ada, dia untung Tuhan ada. Di sini ada ibu-ibu yang biasa maki? Ada di sini. Dia cerewet atau pendiam? Oh, cerewet. Iya, itu kalau Tuhan tinggal sama-sama. Jika Tuhan di pihak kita, siapakah yang akan menjadi lawan kita? Mestinya hidup baik-baik toh, aman toh. Kalau Tuhan ada sama-sama dengan kita, gereja tidak akan berkelahi. Tuhan tidak ada orang berkelahi. Saya jemaat yang saya pimpin, kalau ada yang suara tinggi, saya bilang, ini tidak usah nakal-nakal di dalam gereja, tidak usah. Berbuat baik itu yang susah, jadi mari kita baku bantu untuk buat baik. Buat tidak baik, kita tinggal angkat Alkitab, lempar satu punya istri, kita langsung perang. Jadi tahan ini diri, karena Tuhan ada, atur baik-baik toh, atur baik-baik. Tidak usah marah-marah. Mau jago bukan di gereja, mau pelayanan itu kita ada di gereja. Begitu. Nah itu kalau Tuhan sama-sama. Jemaat, saya ini kemudian berefleksi begini, saudara. Kadang-kadang kalau Tuhan tidak sama-sama dengan kita, maka kita hanya pikir orang. Maksudnya dosa itu dinarasikan, yang penting tidak kelihatan. Kalau ketahuan baru nama dosa, tidak ketahuan belum dosa itu. Saya pendeta Yandi ini, saya bayangkan kalau ada yang tiba-tiba kasih saya uang 2 miliar baru bilang, Bapak tolong habiskan dalam jangka waktu 2 minggu di Singapura, Bapak pergi sendiri, pasti saya langsung gila, saya yakin saya langsung gila. Dada tidak terlalu kuat untuk itu. Anak sekolah minggu ajar kita dari dulu, hati-hati gunakan tangan, karena itu kalau tahu ini lagu pulang menyanyi sendiri, sebut dari ujung kaki sampai ujung kepala. Biar kita tahu ada Tuhan di sini toh. Betul atau tidak? Begitu. Oke. Saya tambah 30 menit boleh kok? Saya punya istri itu bilang, Papa pikir Papa khotbah bagus. Saya bilang, Mama orang undang saya ini di mana-mana, dalam negeri, luar negeri. Bapak, jangan sampai orang pikir Papa khotbah itu dong haram mau ketawa-ketawa saja. Dia orang pikir Papa Sule. Mama ini. Papa coba, kenapa Mama om begitu? Papa coba tanya orang-orang yang ikut Papa khotbah. Jangan sampai dong dengan habis khotbah dong pulang dong cerita orang yang kau rugi tidak ikut pendeta yang di khotbah. Oh iya bagus, dan lalu bagus. Dia bilang apa? Tidak tahu. Tapi saudara ingat yang tadi saya omong? Oh ada ingat? Ibu kalau ada ikut nonton dengarin tadi orang ada bilang ingat, ada ingat yang kita dong. Baik jemaat. Satu orang tolong buka Mazmur 23 ini dalam konteks gembala. Mazmur 23. Atau tidak usah, kita menyanyi langsung saja. Tuhan adalah apa? Takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di mana? Di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku di jalan yang benar, oleh karena apa? Namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelam. Ayat 2 sama-sama. Aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur. Ia membimbing, ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku
ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun dalam lembah dan aku pun akan diam dan aku pun akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang. Jemaat, itu lagu bagus kok tidak? Mantap, bagus. Saudara tahu ada banyak orang waktu menyanyi itu lagu, dia rasa seperti dia rohani sekali, sepertinya dia terlalu dekat dengan Tuhan. Itu pakai tutup mata, air mata meleleh. Nah, apa juga saudara tahu Daud sebagai yang mengatakan itu, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku, yang membimbing aku ke jalan tenang, menyegarkan jiwaku, bla bla bla. Daud omong begitu karena dia ada rasa begitu? Jawabannya tidak. Bahkan tidak sama sekali. Itu hanya cita-cita, dan bukan cita-cita biasa, cita-cita masa lalu. Cita-cita masa lalu itu sama kita punya opa duduk-duduk dengan cucu, terus dia bilang, sebenarnya dulu opa tentara, tapi tidak jadi. Cita-cita masa lalu. Pendeta, kalau itu hanya sebuah cita-cita, lalu apa yang dialami oleh Daud? Daud itu hanya gembala kambing domba di padang, yang dia punya bapak sendiri tidak yakin kepadanya. Ketika akan dipilih salah seorang dari anak-anak Isai untuk menggantikan Saul, Daud tidak masuk hitungan. Di sini ada yang nama Daud. Daud siapa dia? Mantap. Dia punya bapak tidak hitung dia. Tidak hitung. Tapi Tuhan bekerja dengan luar biasa. Tuhan bekerja dengan luar biasa. Jadilah sang gembala ini seorang raja. Daud pikir, kalau Tuhan yang panggil, Tuhan yang atur, mantap. Itu hanya dia pikir. Apa yang terjadi? Satu, Daud kasih hamil orang punya istri. Betseba kan? Siapa di antara kita yang kasih hamil orang punya istri terus dia bilang Tuhan? Saudara tahu itu masalah cukup di situ? Tidak, tambah lagi. Setelah ada masalah yang serius itu, Daud bikin konspirasi membunuh itu perempuan punya suami. Siapa namanya? Uria atau Urea? Dia panggil Yoab, dia bilang Yoab bikin perang, kau taruh Uria paling muka, musuh cek. Ya, musuh datang cek musuh. Terus lari, kasih tinggal Uria paling depan, matilah Uria. Saudara, itu yang dialami. Siapa di antara kita yang bunuh orang punya suami terus dia bilang Tuhan? Cukup sampai di situ? Tidak. Daud punya anak mencoba 2 kali untuk merebut dia punya bapak punya tahta. Coba orang dari partai lain, partai pohon pisang, mau rebut bapak dari partai bonsai. Ini anak dalam rumah. Aman Daud punya perasaan? Cukup sampai di situ? Tidak. Daud punya anak laki-laki, kasih hamil Daud punya, memperkosa Daud punya anak perempuan. Absalom memperkosa? 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 Yang tahu dapat sepeda. Daud memperkosa? Absalom memperkosa? Tamar. Nah, dapat sepeda minta di bapak ketua. Jamaah, siapa di antara kita yang anak laki-laki perkosa anak perempuan terus dia punya bapak bilang yes? Cukup sampai di situ? Tidak. Daud punya anak laki-laki 2 orang baku bunuh satu dari yang lain. Oleh karena pemerkosaan itu maka Absalom membunuh Amnon. Coba di antara kita bapak-bapak 2 anak laki-laki baku bunuh, saudara bikin ucapan syukur? Cukup sampai di situ? Tidak. Daud punya anak laki-laki, ambil Daud punya istri-istri, taruh di atas satu rumah dan bersetubuh di sana disaksikan oleh masyarakat. Air tenang,
Rumput hijau itu air mendidih, rumput kering. Daud coba menggambarkan itu semua kenyataan itu dalam satu kalimat yang terkenang sepanjang masa, seperti di lembah kekelaman, seperti di lorong-lorong kematian. Saudara bisa bayangkan, ganti Saul harus lebih bagus dari Saul. Ini gagal, keluarga gagal, bangsa lebih gagal. Keluarga saya tidak bisa pimpin, mau pimpin ini bangsa. Daud melarikan diri dari Tuhan. Dalam pelarian, saya lihat saudara kayak terlalu serius. Daud melarikan diri dari Tuhan. Dalam pelariannya itu, kepekaan rohaninya membuat dia sadar ada tongkat yang mengikutinya. Dia tahu ini bunyi tongkat Tuhan. Dia tahu ada gada dan dia tahu ini gada Tuhan. Dia balik belakang, dia bilang, Tuhan, kenapa Tuhan ikut saya, Tuhan? Saya yang sudah gagal ini, Tuhan. Di Afrika, saya belum pernah pergi sana. Saudara kok senang sekali yang saya tidak pernah pergi Afrika ini. Saudara maksud apa ini? Ada desa-desa kecil di Afrika, dorang punya kebiasaan, kalau ada orang disebut anak muda, maka orang-orang kampung akan ikat dia punya mata, bawa masuk ke dalam hutan, kasih tinggal 1 malam. Kalau besok pagi dia besok keluar dengan selamat, baru dia boleh disebut pemuda. Saya bayangkan kalau itu bikin di Indonesia, kita hanya sampai remaja saja. Kita tidak bisa sampai pemuda. Adalah satu anak muda sudah pantas disebut pemuda. Orang kampung ikat dia punya mata, bawa dia ke dalam hutan, kasih tinggal di bawah satu pohon besar. Hari kira-kira jam 7 malam, orang kampung pulang, sudah ke setengah dia. Setelah orang-orang kampung sudah keluar, ini anak coba buka dia punya mata ini, ikatan di mata. Gelap, dingin, lapar. Tapi itu belum seberapa. Ada satu hal yang lebih lagi, takut. Ini anak terlalu takut. Di hutan Afrika pasti ada banyak binatang kan? Ini anak takut, lapar saja tidak pikir. Pasti binatang, pasti saya yakin ada nyamuk. Hutan besar begitu tidak ada nyamuk. Kecoa ada kok tidak? Ular, harimau, singa. Saudara, dia tunggu kapan matahari pagi mau terbit supaya dia bisa keluar. Tapi dia belum 100% juga akui itu. Siapa tahu matahari terbit, dia mau keluar begini, tiba-tiba singa bilang, dia itu takut. Dia duduk diam-diam. Hari kira-kira jam 4 subuh dia rasakan ada sesuatu jalan mendekat kepada dia. Mati sudah. Makin dekat dia sudah sangat takut. Makin dekat ini anak sudah sangat takut. Dia mau berteriak tapi dia takut. Mungkin itu barang tidak lihat dia. Tiba-tiba dia berteriak, kalau itu ada barang langsung, oh yang kau. Jadi dia diam, dia sangat ketakutan. Ini barang makin dekat, makin dekat, makin dekat. Dia sudah tidak tahan, dia langsung balik belakang. Waktu dia balik belakang begini, baru dia tahu ternyata dia balik belakang begini. Aduh, ternyata saudara tidak usah terlalu emosional begitu. Dia balik belakang begini. Ternyata saya lihat saudara orang-orang tidak sabaran saudara. Waktu dia balik belakang begini, ibu dan cepat sudah kita mau cerita di balik belakang. Ternyata dia balik belakang begini. Kasih tahu kawan di sebelah 1, 2, 3. Ternyata dia balik belakang begini. Ternyata dia balik belakang begini. Sudah jangan main-main. Dia balik belakang begini. Ternyata dia punya bapak yang berdiri di belakang, pegang tombak, pegang parang. Dia sangat kaget dan dia berteriak, "Papa!" Ya, sejak kapan papa ada di situ? Dia punya papa bilang, "Anak,
Bahkan sebelum orang-orang kampung membawamu ke tempat ini, Papa sudah ada di sini. Papa, kenapa Papa mau lakukan itu buat saya? Saya ini bukan anak yang turut-turutan juga apa yang Papa mau. Saya anak yang nakal. Tapi kenapa Papa mau melakukan itu? Dia peluk dia punya anak. Dia bilang, anak, Bapak mana di dunia yang mau dengar kabar celaka dari anak-anak? Bapak mana di dunia yang ingin membiarkan anaknya dibawa pada kematian? Coba kau selesai. Lebih baik Papa yang mati daripada engkau yang mati. Dia menangis. Saya menggambarkan ini dalam pelarian Daud tadi, oleh karena telah melakukan banyak sekali kejahatan yang dia gambarkan seperti di lembah kekelaman itulah. Situasi yang sangat rumit. Tuhan mengikuti dia dan dia bilang, Tuhan, kenapa Tuhan mau lakukan ini? Setelah perjumpaan dengan Tuhan itulah Daud bikin pernyataan-pernyataan yang menarik. Dia kasih tahu satu, saya memang gagal bagi bangsa ini dan bagi keluarga saya. Tapi saya percaya, ada banyak orang tidak suka saya, tapi Tuhan akan menyiapkan hidangan bagiku bahkan di hadapan musuh-musuh. Tuhan akan bikin pesta yang besar bahkan di hadapan musuh. Saya meyakini itu. Saya percaya saya gagal bagi keluarga, tapi Tuhan akan mengurapi kepala saya sebagai imam bagi keluarga dan bagi bangsa ini. Saya percaya kebajikan, kemurahan, berkat jasmani, rohani Tuhan akan berikan bagi saya. Dan karena itu harga yang harus dibayar adalah saya berkomitmen tinggal di dalam rumah Tuhan. Berapa lama? Berapa lama? Sebuah pengalaman masa lalu yang buruk, dia ubah itu menjadi masa depan yang luar biasa. Tapi dengan komitmen tinggal di dalam rumah Tuhan. Tinggal di dalam rumah Tuhan bukan hanya tinggal, ikut aturan dalam rumah Tuhan. Jemaat, saudara tahu sapu rumah kau tidak? Oh, saya juga tidak mau kasih tahu. Tapi kalau saudara pergi ke sapu rumah, saudara punya kebiasaan makan di rumah jam 7, saya punya kebiasaan makan di rumah jam 8. Menurut saudara saya ikut saudara atau saudara ikut saya? Ikut yang mana? Ikut mana? Karena itu saudara-saudara ada aturan di sapu rumah yang saudara mesti ikut. Banyak orang sudah masuk gereja tapi tidak mau ikut aturan, tidak mau diatur. Baru dia bilang, pendeta, saya ini kalau sudah kiri-kiri betul, nanti baru kanan lagi. Hah? Macam lagu saja, putar ke kiri, nona manis. Oh, sudah. Ada yang lain. Pendeta, saya kalau baik lebih baik dari malaikat, Bapak. Tapi kalau saya sumana Lucifer jurus kalah. Ini orang tidak jelas. Mesti definisikan diri dengan jelas. Mau malaikat, mau Lucifer. Supaya penanganannya jelas. Yang identifikasi diri tidak jelas itu yang kita repot kan? Identifikasi itu penting. Nah, saudara lihat, dari pengalaman rohani ini kan kita pun komitmen tadi kan. Tema ini kan berharap setelah dengar pemberitaan firman hari ini di ibadah sukacita syukuran 42 tahun ini, sebentar kita mau tinggal di dalam Tuhan. Tinggallah dalam Yesus. Hancurkan. Jadi, ya saudara-saudara, saya hanya ingin mengatakan selamat hari jadi ke-42. Panitia, kasih tepuk tangan untuk panitia. Tim kerja atau apa namanya. Tepuk tangan untuk para pendeta yang melayani di sini, tepuk tangan. Bagi semua majelis yang ada di sini, tepuk tangan. Biar saudara ada jengkel seberapa, saudara tepuk tangan. Tepuk tangan juga bagi semua sektor yang sudah ambil bagian, ini mantap. Kenapa? Nanti di bagian evaluasi kita akan ketemu kurang-kurang sedikit. Bukan soal, di dunia tidak ada yang sempurna. Tapi niat hati yang sempurna lebih penting dari kesempurnaan sebuah acara. Satu hal yang pasti, dalam persekutuan dengan Tuhan Allah tidak ada jeripaya yang sia-sia. Tidak ada. Amin. Mari tunduk kepala. Puji dan sembah padamu Tuhanku sepanjang hidup.
Apa yang kau harap dariku selama